tanpa harus menyentuhnya. Cara kerjanya adalah dengan memancarkan medan elektromagnetik serta mencari perubahan bentuk medan elektromagnetik saat benda terdeteksi. Contoh medan elektromagnetik seperti infrared atau inframerah. Sensor proximity memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah untuk mendeteksi objek, jumlah objek, dimensi suatu objek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sensor proximity banyak digunakan di bandara dan hotel untuk keperluan check-in dan check-out suatu barang. 2. Sensor magnet. Jenis sensor ini adalah jenis yang peka atau mudah terpengaruh dengan daya magnet, sehingga memberikan perubahan kondisi pada output atau keluaran. Sensor magnet bekerja ketika jenis konduktor mempengaruhi keberadaan medan magnet, sehingga magnet dapat tertolak ataupun tertarik sesuai dengan pengaruh yang telah diberikan. Sensor magnet ini banyak digunakan pada pintu mobil, hotel, dan beberapa alat yang lainnya. Prinsip kerjanya, ketika ada penghantar yang sedang mendekat, maka sensor akan memberikan respon apakah cocok atau tidak. Jika cocok, maka pintu akan terbuka. Begitu juga dengan sebaliknya. 3. Sensor cahaya. Jenis sensor ini adalah sensor yang keluarannya dipengaruhi oleh intensitas cahaya, di mana sensor cahaya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni fotovoltaik yang berfungsi mengubah sinar langsung menjadi energi listrik seperti solar cell. 2. Fotokonduktif yang memberikan perubahan hambatan LDR dan fotodioda. 3. Fotolistrik yang bekerja berdasarkan pantulan akibat perubahan posisi sumber cahaya. 4. Sensor suhu. Sensor suhu adalah jenis sensor yang digunakan untuk mengubah energi panas menjadi besaran listrik. Ada banyak jenis komponen elektronika yang dapat difungsikan sebagai sensor suhu seperti transistor, termostat, thermocouple, dan resistive temperatur detektor. Sensor ini banyak digunakan di alat elektronik seperti receiver, dispenser, sampai dengan kulkas. 5. Sensor suara. Sensor suara atau biasa juga disebut dengan sensor ultrasonik. Jenis sensor ini bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana prinsip kerjanya dari sensor ini adalah menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu tangkap sebagai dasarnya. Ada beberapa jenis objek pantul dari sensor suara, yaitu objek padat, cair, kristal, sampai dengan butiran. 6. Sensor tekanan. Jenis sensor ini memiliki fungsi mengubah tekanan menjadi induktansi. Prinsip kerjanya adalah mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Sensor tekanan banyak digunakan di berbagai alat seperti motor bensin, pesawat terbang, dan masih banyak lagi yang lainnya. 7. Sensor kecepatan. Jenis sensor ini digunakan untuk mendeteksi kecepatan gerak yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik, di mana sensor ini banyak digunakan pada kendaraan seperti sepeda motor, ataupun mobil untuk mengetahui berapa kecepatan laju dari kendaraannya. 8. Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pengindaraannya. Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Jenis objek yang dapat diindera diantaranya adalah objek padat, cair, butiran, maupun tekstil. Banyak produk-produk yang pada pemrosesannya menggunakan sensor ultrasonik, misalnya pada
Sensor ini biasanya terdiri dari dua lapis penyandi, yaitu yang pertama, penyandi rotari tambahan yang mentransmisikan jumlah tertentu dari pulsa untuk masing-masing putaran yang akan membangkitkan gelombang kotak pada objek yang diputar. Kedua, penyandi absolut yang memperlengkapi kode binary tertentu untuk masing-masing posisi sudut, mempunyai cara kerja yang lebih banyak atau lebih rapat pulsa gelombang kotak yang dihasilkan sehingga membentuk suatu pengkodean dalam susunan tertentu. Contoh pengimplementasiannya yaitu sensor ini dapat dibuat menjadi suatu sistem yang dapat menghitung kekuatan gempa bumi dengan menggunakan sensor incremental rotary encoder yang diubah oleh microcontroller. 10. Flame sensor. Flame sensor ini dapat mendeteksi nyala api yang panjang gelombang 260 nanometer sampai dengan 1100 nanometer. Dalam banyak pertandingan robot, pendeteksian nyala api menjadi salah satu aturan umum perlombaan yang tidak pernah ketinggalan. Oleh sebab itu, sensor ini sangat berguna dan dapat Anda jadikan mata bagi robot untuk dapat mendeteksi sumber nyala api atau mencari bola. Cocok digunakan pada robot firefighting dan soccer robot. Sensor nyala api ini mempunyai sudut pembacaan 60 derajat dan beroperasi pada suhu 25 sampai 85 derajat Celcius. Dan tentu saja untuk Anda perhatikan bahwa jarak pembacaan sensor dan objek yang dideteksi tidak boleh terlalu dekat